Halo student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin sampaikan dan ingatkan agar kalian selalu menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker dimanapun kalian berada di luar rumah. Baik, kita akan memulai materi kita hari ini. We are going to learn about procedure text. Apa itu prosedur teks? Beberapa minggu sebelumnya, Ibu ada memberikan sebuah video dari kakak-kakak kelas kalian atau alumni SMP 2 yang baru lulus tentang prosedur teks. Mengapa Ibu tampilkan video dari mereka, kakak-kakak kelas kalian? Karena dalam materi prosedur teks ini ada tugas, sebetulnya ada tugas bila kita melakukan pembelajaran tatap muka, kalian harus membuat sebuah video project dalam bentuk prosedur teks. Tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, maka Ibu tampilkan salah satu contoh video tentang prosedur teks yang telah atau pernah dibuat oleh kakak kelas kalian. Dan sekarang Ibu akan mencoba menjelaskan secara ringkas tentang prosedur teks itu sendiri. Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan keterbatasan yang kita alami karena pandemi ini. Prosedur teks adalah salah satu jenis teks yang sering kita temui dalam pembelajaran bahasa Inggris di tingkat SMP atau junior high school. Prosedur teks, tujuan komunikatif dari teks ini adalah memberi petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui suatu rangkaian tindakan atau langkah-langkah. Ya, struktur dalam setiap teks dalam bahasa Inggris itu selalu mempunyai struktur teks atau generic structure. Itu biasa kita sebut generic structure atau dalam bahasa Indonesianya adalah struktur teks. Struktur teks itu di dalam prosedur teks terdiri dari tujuan atau kegiatan. Tujuan atau kegiatan dalam sebuah prosedur teks bisa kalian lihat dalam judul atau purpose or title. Kemudian generic structure yang kedua yaitu bahan-bahan. Bahan-bahan kalau kita membuat suatu resep, how to make a cake for example, kita menyertakan atau menyebutkan ingredients di dalam prosedur teks tersebut. Atau bisa juga tools. Tools ini adalah alat atau bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian generic structure yang ketiga dalam prosedur teks itu adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam prosedur teks tersebut. Ciri-ciri kebahasaan yang sering kita temui dalam prosedur teks adalah yang pertama, prosedur teks itu di dalam prosedur teks kita banyak menggunakan pola kalimat imperatif. Imperatif ini adalah kalimat perintah. Misalnya cut, potong, don't, jangan, mix mencampur dan lain sebagainya. Kemudian ciri kebahasaan yang akan kita temui dalam jenis teks ini adalah action verb. Action verb itu contohnya turn, put, wrap, mix, stir in, ya. Jadi action verb itu adalah kata kerja yang you have to do something, ya. Itu yang disebut action verb. Turn di sini artinya memutar, put meletakkan, wrap membungkus, mix mencampur, kemudian ada stir mengaduk,
ya. Kemudian ciri kebahasaan lain yang kita temukan dalam teks ini adalah conjunction. What is conjunction? Conjunction itu adalah kata sambung. Kata sambung yang biasanya we usually find in this text. For example, there are and, ya, ada while, after, and before. Ibu yakin kalian sudah sangat familiar dengan kata sambung ini. Kemudian apalagi ada adverb showing order. Adverb itu adalah kata keterangan. Adverb showing order, kata keterangan di sini yang mengurutkan akan kegiatan di dalam prosedur teks. Misalnya first, ya, first pertama-tama, kemudian ada second, kedua. Untuk langkah berikutnya kita menggunakan misalnya then, kemudian, dan tahapan yang terakhir yang kita lakukan dalam prosedur teks ini biasa kita menggunakan adverb atau kata keterangan finally yang berarti akhirnya. Kemudian ciri kebahasaan lain yang sering kita temui di prosedur teks ada adverb showing time, place, and manner. Atau di sini kata keterangan untuk menyatakan atau menunjukkan rincian waktu, ya, time, tempat, place, dan cara yang akurat atau manner. Misalnya di sini untuk waktu, contoh yang bisa kalian lihat ada 4-5 minutes, selama 5 menit. Kemudian ada tempat, adverb showing place. Di sini ada in a steamer, di dalam sebuah pemanas. Kemudian ada cara yang akurat, ya. Kata keterangan yang menunjukkan cara yang akurat. Di sini to cool to room temperature. Maksudnya didinginkan sesuai dengan suhu ruangan. Nah, bagaimana contohnya? Ini akan Ibu berikan contoh dari prosedur teks sekaligus menunjukkan generic structure yang baru saja Ibu jelaskan yang akan biasa kalian temui di prosedur teks. Di sini prosedur teks, ya, there is a procedure tag with the title Anzac Biscuit. Di generic structure Anzac Biscuit ini termasuk dari tujuan atau goal. Ya, jadi generic structure dari prosedur tag yang pertama adalah goal atau tujuan, purpose. Ya, tujuannya apa? Di sini kita bisa melihat membuat biskuit Anzac. Ya. Apa saja yang kita perlukan, ya? Ya, untuk membuat Anzac biskuit ini kalian akan memerlukan di sini 2 cup of rolled oats, ya, 1/2 cups custard sugar, and then we have 4 tablespoons golden syrup, 2 tablespoons boiling water, 1 cup plain flour, 250 grams butter, and 1 teaspoon baking soda. Bahan-bahan atau ingredient yang kita perlukan untuk membuat Anzac biskuit ini termasuk di dalam bagian generic structure di sini, ya, material, ingredients atau tool. Nih, masuk generic structure yang kedua. Kemudian ada yang selanjutnya yang ketiga, generic structure dari prosedur teks yang ketiga yaitu step atau langkah-langkah. Setelah judulnya, tujuannya tadi, ya. Nih, setelah judul
tujuan, kemudian ingredient, bahan-bahan yang diperlukan. Yang terakhir adalah langkah atau step, langkah atau tahapan di dalam membuat sesuatu atau supaya judul itu bisa kita buat. Di situ judulnya tadi ya, Anzac Biscuit. Di sini ada there are 10 steps to make Anzac Biscuit ya. Kalian bisa perhatikan di sini ada kata yang dicetak tebal atau ditulis tebal, diketik tebal seperti first, and, ya ada then, finally, 20 minutes ya. Apa itu? Masih ingat yang tadi Ibu jelaskan? Nah, ini ciri kebahasaan. Ya, ciri kebahasaan. Ini yang akan kita temukan di dalam prosedur teks. Nih, first. Apa first? First artinya pertama adalah adverb showing order atau menyatakan urutan. Urutan yang pertama first. Adverb of showing order. Ya, kata keterangan yang menyatakan urutan. Kemudian ada kata yang diketik tebal juga seperti and. Ya, and. Apa ini and? And adalah conjunction atau kata sambung. Ya. Kemudian ada then. Apa itu then? What is then? Ya. Then di sini then kita temukan di mana then adalah adverb showing order atau kata keterangan yang mengurutkan kegiatan. Ya, sama dengan first, then, dan finally. Kata keterangan yang mengurutkan tentang kegiatan yang dilakukan di dalam prosedur teks. Kemudian ada 20 minutes. Apa itu 20 minutes? 20 minutes adalah adverb showing time, ya, kata keterangan yang menunjukkan waktu. Ibu rasa kalian cukup bisa memahami, ya, karena prosedur teks ini termasuk dalam kategori kalau soal-soal ya, dalam soal-soal itu, soal-soal ulangan atau semester masih masuk kategori teks dengan soal-soal yang mudah ke sedang. Nah, ini juga ada contoh dari prosedur teks. Ya, ini prosedur teks yang singkat ini. Ya, how to reduce the risk of heart attack. Bagaimana menurunkan resiko serangan jantung. Nah, ini prosedur teks. Kenapa ini dinamakan prosedur teks? Karena kita bisa lihat dari judulnya atau tujuannya, ya. Ini tujuannya to tell to readers how to reduce the risk of heart attack. Nah, ya, tujuan dari dituliskannya prosedur teks ini untuk memberitahukan ke pembaca bagaimana menurunkan resiko serangan jantung. Kemudian ada tahapan-tahapannya juga. Nah, ini ya, tahapan-tahapannya juga. Nah, tahapan-tahapannya juga di sini step. Untuk jenis teks seperti ini, walaupun tidak ada tools dan ingredient, tetap kita kategorikan prosedur teks, ya, yang paling sederhana. Okay, student, I think that's all my short or simple explanation about prosedur teks. I hope you can understand, ya. Ibu harap kalian bisa memahami penjelasan Ibu kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang narrative text.